Jason bersedia apabila wawancara ini saya akan upload di media sosial, terutama di YouTube. Oke, nggak apa-apa. Is fine. Oke, baik. Pekerjaan Koko sekarang ini tuh apa sih, Kok? Saya ada usaha tambang, family business. Kebetulan saya menjabat sebagai wakil direktur utama pertambangan tersebut di laut, tambang emas. Hai Ko Jason, aku mau nanya nih. Ya, Koko tuh pernah berinvestasi di apa saja sih? kalau investasi belum. Justru malah kita 2023 ada planning untuk go public untuk di tambang saya tadinya. Kalau menurut Koko investasi itu kayak gimana? Dari sudut pandang mana nih? Kalau sudut pandang investor, ya investasi itu ya harus di perusahaan yang baik agar uangnya bisa berlipat ganda. Kalau dari sudut pandang pengusaha seperti saya, ya investasi itu mempercepat saya yang tadinya kita mungkin mau ekspansi 10 tahun dengan kita open for investor, ya mungkin dari 1 tahun kita udah bisa ekspansi sebesar 10 tahun. Cuman bedanya kita berbagi. Gitu. Menurut Koko tuh, kenapa Koko memilih usaha tambang dibanding bidang lainnya? Satu, karena sudah diawali oleh papa saya. Papa saya itu mulai dari 2007. Cuman karena belum produksi, jadi sejak saya gabung di 2020, jadi saya melanjutkan perjuangan papa saya sampai benar-benar tambang ini harus produksi. Kenapa saya tertarik? Karena satu, tambang papa saya itu di laut, satu-satunya di Indonesia, dan potensinya sangat besar. Kalau kita bisa sampai berhasil, bisa buat jadi parameter generasi baru pengusaha-pengusaha untuk eksplorasi, eksploitasi kekayaan laut Indonesia yang nggak cuma perikanan. Itu buat Koko, saran-saran untuk bagi kita yang ingin terjun ke dunia pertambangan tuh bagaimana? Kalau untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia pertambangan, satu, teman-teman harus berani turun ke lapangan, harus berani masuk hutan, gitu. Karena sebelum kita mengajukan izin ke pemerintah, kita juga harus sudah membawa data eksplorasi bahwa di wilayah tersebut tuh mengandung cadangan, contoh tambangan emas, sudah ada data bornya menandakan bahwa cadangan di wilayah tersebut seluas 1000 hektar sebesar 20 ton, 30 ton. Itu datanya harus lengkap. Gitu. Jadi kalau mau masuk ke dunia pertambangan, ya harus berani masuk hutan dulu. Gitu. Oke. Berarti dunia pertambangan ini sangat menarik ya, Kok ya? Sangat menarik, betul. Kalau yang suka adventure. Gitu. Pernah gak sih kok kejadian kayak ada kegagalan dalam pertambangan waktu awal-awal? Bisa dibilang karena dari 2007 sampai sekarang 2026 udah 19 tahun kan? Iya. Kita belum produksi, berarti terdiri dari kegagalan-kegagalan itu banyak banget. Banyak banget karena dari izin sendiri kan kita harus berhadapan langsung dengan rakyat setempat untuk meminta izin itu. Terus udah dapat izin juga kita harus R&D untuk penambangannya kan nggak mudah ya. Iya. Dari spesifikasi kapal apa yang cocok di ombak setinggi di konsesi saya, terus spesifikasi pompanya harus sekuat apa, sebesar apa, gensetnya. Setelah itu produksinya, metalurgi tesnya, pengolahannya. Nah, itu terdiri dari kegagalan semua itu. Gitu. Keren banget kok ini. Gitu. Oke. Aku juga mau nanya nih kok, tips and tricksnya itu gimana sih? Investasi di bidang apa nih? Di tambang Di bidang ya? tambang. Kalau di tambang sih ya nggak gimana-gimana karena saya juga bukan pakar investasi ya. Tapi yang saya pelajari, ini informasi internal dari saya, banyak itu
tambang nilai bukunya sangat besar. Jadi mungkin bisa sampai 100 triliun, 300 triliun. Nah, itu teman-teman kalau mau investasi harus diperdalam lagi. Ya, karena yang paling penting itu bukan nilai buku, karena nilai buku di pertambangan itu ya nilai cadangan yang ada di dalam tanah. Terus apa tuh kok yang paling penting ya? Lihat perusahaan tambang itu sehat nggak, produksi apa enggak, itu yang paling penting. Karena kalau perusahaan tambang yang produksi itu sudah pasti luar biasa menghasilkan. Tapi kendalanya itu banyak di kendala eksternal, seperti mungkin lokasinya terlalu curam, jadi nggak bisa diproduksi, atau mungkin lokasinya berada di hutan lindung yang nggak bisa dikerjakan secara legal. Ya, jadi dia cuma memiliki nilai buku yang fantastis, tapi ya nggak ada perputaran cash flow karena nggak bisa operasional. Gitu. Itu aja sih yang harus diperhatikan kalau mau investasi di perusahaan tambang yang sudah go public. Gimana, kamu tertarik untuk invest di tambang? Kayaknya menarik sih jujur ya, apalagi kayak kan banyak tuh, ada tambangnya konglomerat Bakri, ada juga punya Pak Peter Sondak, Archie Gold, ada juga punya Pak Sandiaga Uno, mentor kita, Merdeka Cooper, gitu banyak. Ya itu mungkin contoh-contoh yang bagus ya. Iya. Ada juga banyak perusahaan tambang yang sudah di delisted juga banyak dari bursa. PT Koko apa tuh? Oh, saya belum masuk bursa karena kan belum go public, masih private company. Gitu. Semoga sukses selalu Kak. Terima kasih, sukses juga untuk ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap seseorang yang mulai berinvestasi karena melihat orang lain kok keuntungan lebih besar, terus kayak jadi saya ingin ikut. Oke. Kalau mau ikut investasi, mulai dengan belajar dengan jumlah yang kecil, supaya kita tahu teknik, supaya kita tahu when to get in, when to get out, atau kapan kita jual, kapan kita beli. Kalau melihat orang lain yang untungnya besar, apakah itu bisa jadi motivasi? Bisa, tapi bukan itu satu-satunya. Karena ingat, investasi yang paling utama adalah mengamankan nilai keuangan. Keuntungan itu adalah bentuk dari kita bisa mengamankan nilai keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati kalau melihat orang lain trading untung. Yang pertama, di mana mereka trading? Apakah mereka trading di platform yang sama? Apakah mereka trading dengan komoditas yang sama? Jangan-jangan mereka untung itu cuma di layar, karena banyak investor-investor yang katanya coaching investor dulu itu di YouTube sering banyak video untuk coaching, mereka bilang ini forex, ternyata binary option. Nah itu hati-hati. Yang kedua, kalau mereka untung, pasti kan modalnya besar. Tidak mungkin modal kecil untung besar. Itu hanya segelintir orang lah yang bisa, dan itu butuh informasi A1 dari perusahaan tertentu. Tetapi kalau modal kecil untung besar, jangan-jangan modelnya pakai leverage. Artinya mereka secara trading mereka ambil hutang kepada broker tertentu, lalu hutang itu ibaratnya misalnya leverage 1:5, itu tidak bisa disamakan dengan orang yang pure menggunakan dana sendiri. Karenanya 1 itu artinya modalnya mereka, 4 itu modalnya dari broker. Terus mereka bilang dengan modal yang kecil yang 1 itu bisa untung sekian, nggak bisa. Itu hati-hati. Bagaimana pandangan Bapak tentang regulasi investasi di era digital? Apakah sudah cukup mampu melindungi masyarakat dari dampak fenomena FOMO dalam investasi? Kalau menurut saya, segala aturan dilakukan terkait perlindungan investor dan klarifikasi terkait apakah produk ini benar nggak untuk diinvestasikan, saya rasa sudah cukup. Hanya saja apakah ada peraturan yang bisa melindungi customer dari hoax investment yang lain yang membuat orang lain itu kalau melihat suatu postingan itu misleading.
kayaknya mencari cuan cepat dengan cara simple, dengan misalnya robot trading yang tanda kutip katanya robot trading, ternyata malah yang membuat di customer atau investor. Jadi peraturan perundangan itu cukup untuk yang sekarang, tetapi untuk menangkal investment scam saya rasa butuh ada pengembangan. Apakah ada tips untuk masyarakat dapat memastikan bahwa suatu investasi itu ada izin atau pengawasan dari pemerintah? Oke, pertama kita tinggal di Indonesia, kita punya standar tertentu, kita punya ketentuan perundangan yang mana satu komoditas kalau mau dijual ke pasar itu diawasi oleh beberapa badan-badan regulator yang sah. Misalnya saham. Kita saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua diawasi oleh OJK. Lalu perusahaan-perusahaan yang muncul yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, mereka wajib mengeluarkan laporan audit per tahun yang diaudit oleh kantor akuntan publik ternama di Indonesia yang punya izin juga. Jadi sesuatu yang berizin itu pasti diawasi yang punya izin juga. Dan bukan cuma satu yang mengawasi, tapi ada bidang lain yang mengawasi. Dan laporan keuangannya juga diawasi atau diaudit oleh kantor akuntan publik yang punya reputasi dan punya izin juga. Lalu terkait misalnya kita tadi bicara saham, kalau kita bicara foreign exchange trading atau forex, itu mata uangnya jelas yang punya negara-negara tertentu di dunia yang dijual belikan. Lalu platformnya jelas, misalnya MetaTrader 5 forex. Atau misalnya siapa brokernya? Brokernya pasti kan futures. Futuresnya kita lihat dia diawasi nggak oleh negara. Jadi segala hal kalau mau aman cari yang diawasi negara.